Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Ketemu dengan aku, Kiki, di podcast perdana Parma Sharing kami dari Kastrat Himafarsi Unimugo. Oh iya, kabar teman-teman gimana nih hari-harinya pas pandemi gini? Selalu sehat ya Sobat Parma semua. Apalagi nih cuacanya yang gak kalah ekstrim. Semoga pandemi dan bencana lainnya bisa segera mereda ya Sobat Parma. Oke, selanjutnya untuk Sobat Parma dimanapun kalian berada, stay tune ya dengerin podcast kami, karena tentunya kalian bakal dapet benefit yang gak kalah keren dan bisa banget loh diaplikasiin di keseharian kalian. Salam sehat Sobat Parma semua. Sekarang aku Kiki gak sendirian tentunya. Aku akan ditemani oleh salah satu narasumber yang luar biasa keren dan tentunya sudah kompeten di bahasan topik perdana kali ini. Langsung saja kita sambut narasumber kita, Apoteker Laili Fitriati, Magister Farmasi. Beliau merupakan salah satu dosen Universitas Muhammadiyah Gombong. Halo Ibu. Halo Mbak Kiki. Apa kabar nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbak Kiki gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Rada ya tugasnya keren banget sih Bu. Ya, itu mahasiswa farmasi kalau nggak ada tugas itu nggak asik. Gitu. Ayah Ibu gimana nih kesibukannya minggu-minggu ini? Kalau minggu seperti biasa, beres-beres rumah, terus olahraga. Kalau pagi, kebetulan ini ada acara podcast, kebetulan boleh diundang untuk memenuhi acara ini. Jadi saya meluangkan waktu untuk datang di acara ini untuk menemani teman-teman semuanya. Wah, keren banget ya Ibu apoteker kita ini. Di tengah kesibukan beliau masih mau loh menyempatkan waktunya untuk join dan kasih ilmu yang tentunya sangat bermanfaat banget di podcast perdana ini. Oh ya Bu, ini boleh nih disapa-sapa dulu sobat-sobat Parma kita. Oke, Assalamualaikum teman-teman farmasi. Semoga keadaan kalian hari ini selalu sehat, selalu semangat walaupun hari Minggu, walaupun banyak banjir di mana-mana, tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk selalu belajar, untuk selalu bisa eksis. Apalagi mahasiswa farmasi ini tentunya harus selalu semangat karena banyak tugas, banyak kuliah gitu ya. Oke, hari ini kita belajar banyak, bukan belajar ya, tapi kita berbagi informasi terkait dengan apa topik yang akan disampaikan untuk acara hari ini. Oke, oh iya Ibu nih. Jadi gini Bu, pada podcast perdana ini banyak banget nih requestan dari sobat-sobat Parma pejuang-pejuang glow up mengenai perskincarean ID. Sehingga kita mengambil judul telisik lebih dalam mengenai kandungan niacinamide bersama Parma Sharing. Nah, untuk itu dari sepersekian banyaknya pertanyaan nih Bu, untuk mengawali pertanyaan-pertanyaan Sobat Parma ini, mewakili Sobat Parma saya sendiri mengenai apa sih itu niacinamide? Oke, saya jawab. Nah, niacinamide itu adalah suatu senyawa asam nikotinat atau nikotinamid. Nah, niacinamide ini adalah derivat, tahu nggak derivat? Turunan dari vitamin B3. Ya, kemudian kalau di alam banyak sekali terdapat di dalam tumbuhan, kemudian di dalam hewan, termasuk setiap apa yang kita makan di dalam kehidupan sehari-hari itu banyak mengandung vitamin B3, gitu Mbak. Nah, udah tahu nih apa itu niacinamide. Selanjutnya, apa aja sih khasiat dari niacinamide yang mana banyak banget nih sekarang produk-produk skincare yang masalahnya sekarang memang banyak nih yang Bu skincare yang beredar. Nah, khasiat nih Bu, khasiat dari niacinamide. Oke, khasiat dari niacinamide ya. Kalau ini khusus untuk kulit ataupun untuk keseluruhan kulit ya. Kulit. Oke, kalau untuk kulit niacinamide ini dianggap mampu mengeksfoliasi salah satu sel-sel kulit di dalam wajah kita ataupun mungkin tubuh kita. Kemudian dia juga sifatnya keratolitik, kemudian dia juga sifatnya anti jerawat atau mengobati jerawat.
gitu. Jadi banyak digunakan di dalam produk-produk kosmetik. Oke, teman-teman udah tahu ya. Ternyata niacinamide baik banget loh untuk kayak kita yang breakout parah, jerawat parah gitu ya. Nah, kandungan niacinamide nih ya biasanya kira-kira nih Bu, kan banyak banget nih ya skincare. Nih pejuang-pejuang glow up nih pada penasaran banget nih salah satu produk skincare apa yang mengandung niacinamide. Oke, boleh sebutkan produk nggak ini? Oh, Takutnya nanti boleh, Bang. endorse. Enggak ya, boleh. boleh. Nggak cuma salah satu, hampir 90% produk-produk kosmetik yang ada di pasar itu memang mengandung niacinamide gitu. Jadi contoh yang kita sangat familiar itu ada White Lab, kemudian ada MS Glow terutama untuk anti aknenya itu ada, kemudian PT Para pun juga mengeluarkan produk-produk yang mengandung niacinamide, contohnya Wardah, kemudian Emina juga ada, kemudian Makeover juga ada gitu Mbak, itu yang sangat familiar sekali. Tapi kita harus hati-hati memilih produknya ya, ataukah cocok atau tidak, karena walaupun niacinamide itu dia bisa berefek whitening, kemudian bisa berefek anti akne, tidak sembarangan kulit kita itu bisa memakai produk yang berisi niacinamide seperti itu. Wah, udah tahu nih spill-spillan produknya ya. Kebetulan Ibu juga mengeluarkan suatu produk ya Ibu ya? Ya, saya mengeluarkan satu produk. Ini nggak promosi ya, tapi kalau mau beli boleh. Boleh banget nih teman-teman. Namanya ya, LF semua. Beauty, kebetulan sedang usaha di sedang registrasi di Badan POM. Cuma memang karena ternyata lama, banyak metode, Syarat-syarat. banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi memang waktunya panjang, ini belum turun-turun juga. Doakan semoga LF Beauty segera turun Badan POM-nya, kemudian bisa kemana-mana. Oke, sobat-sobat Parma, kita doain ya. Apoteker kita ini juga akan mengeluarkan suatu produk yang udah mau rilis ya. Kita doakan semoga produknya ini akan segera rilis dan tentunya teman-teman semua bisa coba ini produk-produk dari beliau. Oke. Ya, nah satu lagi, anak farmasi itu bukan hanya bicara tentang obat, bukan hanya bicara tentang pasien, tentang rumah sakit dengan pelayanan segala macam, tetapi kita justru banyak ilmu-ilmu yang bisa digunakan ya. Contohnya adalah kita sebagai yang membuat kosmetik gitu ya. Jadi jangan dikira bahwa farmasi itu hanya makanan, minuman, obat dan segala macam. Kosmetik juga ranah kita. Jadi teman-teman farmasi, besok ada salah dua yang ternyata menjadi crazy rich, kan kita tidak tahu ya, karena ternyata ilmu-ilmu yang sudah didapatkan di prodi farmasi itu nggak cuma obat tapi kosmetik. Nah, harapan Bu Leli dan semua dosen itu ya kita juga terjun di bidang kosmetik farmasi yang kita betul-betul bisa di pasaran marketnya luas, tetapi dengan menggunakan bahan-bahan yang aman tentunya. Nah, ranah farmasi sangat besar banget ya, luas banget. Semoga kita jadi rich all Crazy rich selanjutnya. Amin. Betul banget, amin. Sebelumnya nih Bu, ada nih sobat-sobat Parma yang mana kalau pakai skincare bukannya glow up malah tambah kusam nih, bahkan kulitnya itu kayak breakout jerawat parah gitu Bu. Nah, hal atau faktor apa aja sih yang perlu kita perhatikan sebelum menggunakan skincare yang mengandung niacinamide? Oke. Nah, sebelum kita menggunakan berbagai produk ya, kalau kita melihat iklan itu wah luar biasa. Kita seringkali tergiur dengan iklan-iklan yang ada di media sosial ataupun mungkin di gitu ya, itu banyak sekali dan mereka itu mempromosikannya dengan luar biasa, banyak testimoni, kemudian banyak trik-trik yang membuat kita itu tergiur. Tapi kita harus mengetahui dulu ya, kulit kita, ataukah kulit kita kering atau berminyak atau berjerawat. Nah, itu yang harus diperhatikan dulu. Kemudian untuk penggunaan niacinamide ya, kalau misalnya untuk kulit berjerawat parah itu juga harus ada pengawasan dari dokter begitu. Kemudian tidak lupa juga untuk kulit yang kering, kemudian untuk kulit yang berminyak juga sebenarnya boleh ya, tetapi kita harus mengecek dulu apakah kita cocok nggak sih dengan senyawa niacinamide itu. Nah, bagaimana cara mengetesnya?
kita ambil bagian kulit yang paling dalam, yang sering tertutup gitu, yang enggak terbuka. Kemudian oleskanlah ya ke dalam kulit itu. Biasanya kalau di swalayan, di marketplace itu kan kalau di marketplace online mungkin nggak bisa dicoba ya, tapi kalau kita beli di swalayan ada testernya. Nah, itu dipakai, dioleskan dulu ke dalam kulit yang tertutup kita. Beberapa detik kemudian kalau merah berarti di wajah kita tidak cocok. Itu adalah alternatif yang paling mudah untuk mengetahui kita cocok atau tidak. Nah, itu di bagian kulit terdalamnya itu kayak ditutup ini ya. Boleh di leher, Di boleh leher. di lengan bagian atas, mungkin ataupun boleh di mana saja yang penting tertutup. Yang penting tertutup. Nah, itu. Apakah kulit yang tertutup itu kayak kita ini kan katanya ada yang bilang nih Bu, kayak kulit yang di tangan kita kan biasanya malah tester di tangan tuh Bu, kayak lipstick ataupun kosmetik lainnya gitu, hand body kan kita tester di tangan. Apakah strukturnya itu sama di wajah ya? Sebenarnya sama, cuma yang beda di mananya? pH-nya. Oh, Ya, pH kemudian kelembaban itu yang berbeda. Walaupun sama-sama kulit, ada wajah sampai kaki sama kulit ya, tapi ternyata pH-nya itu berbeda gitu. Jadi lebih sensitifan mana bagian yang tertutup dan wajah begitu. Oke, selanjutnya nih Bu, ada nih requestan dari Rizkina Maulida nih. Produk skincare dengan kandungan niacinamide tadi kan udah disinggung nih ya Bu, cocok untuk tipe kulit seperti apa? Karena kita selaku pejuang-pejuang glow up sangat selektif nih untuk ya menjaga kesegaran kelembapan kita gitu. Tadi udah disinggung ya sedikit ya. Iya. Ibu, ya. Pertanyaannya Mbak tadi? Pertanyaannya cocok untuk tipe kulit yang seperti apa? Oke, cocok untuk tipe kulit yang seperti apa ketika kita menggunakan niacinamide. Nah, kategori yang cocok untuk penggunaan kosmetik yang dia mengandung niacinamide salah satunya adalah kulit yang tidak sensitif. Kenapa? Karena efek samping dari niacinamide itu dia membuat kemerahan, kemudian mengakibatkan iritasi. Nah, biasanya kalau kulit yang sensitif itu dia mudah teriritasi. Jadi saya sarankan kalau akan memakai produk yang mengandung niacinamide, dipastikan bahwa kulit kalian itu tidak sensitif, bahkan mendekati kulit badak gitu. Kulit badak. Ya, Kulit badak apa itu ya? tidak sensitif ya, tidak sensitif. Jadi itu yang akan bisa menentukan baik atau tidaknya. Sebenarnya semuanya baik kosmetik ya, tapi yaitu respon masing-masing kulit terhadap kosmetik itu berbeda-beda. Jadi disarankan kalau yang kalian punya kulit sensitif itu tidak boleh memakai niacinamide. Kalaupun terpaksanya harus memakai, itu harus pada saat malam hari, kemudian siangnya harus memakai tabir surya untuk mengurangi iritasi. Oh, jadi malamnya kita pakai niacinamide bisa, kemudian kita pakai screen apa ya Bu? Sunscreen. Sunscreen. Sunblock tabir surya Tabir gitu. surya. Selanjutnya dari Mbak Nurul nih. Apakah niacinamide dapat berinteraksi dengan kandungan lain? Misalnya kan di salah satu produk tuh ya pasti ada kandungan-kandungan lain yang mendukung si niacinamide itu. Apakah boleh niacinamide itu berinteraksi dengan zat aktif lain nih? Maksudnya gini mungkin ya, ada satu kosmetik yang isinya nggak hanya niacinamide. Nah, iya betul. Oke. Kemudian ada kandungan lain begitu ya. Ya. Bisa jadi ya, untuk tujuannya untuk menguatkan mungkin efek whitening, untuk menguatkan efek anti akne itu bisa gitu ya. Contohnya dipadu padankan dengan vitamin A, kemudian vitamin E itu masih boleh. Ya, tetapi tidak boleh dikombinasikan dengan AHA, kemudian dengan BHA, alpha hidroksi asid, yaitu zat whitening agent. Contohnya adalah asam glikolat, itu tidak boleh. Karena apa? AHA juga sifatnya mengiritasi kulit jika dikombinasikan dengan niacinamide. Jadi tidak boleh digabung dengan niacinamide. Kemudian vitamin C itu juga tidak boleh digabung dengan niacinamide. Karena apa? Vitamin C juga mudah mengiritasi ya. Jadi tidak boleh karena nanti akan meningkatkan efek iritasi kepada kulit, kemudian menyebabkan reaksi kimia yaitu perubahan warna pada kulit. Contohnya kemerahan itu.
Jadi sebenarnya boleh, tapi bukan vitamin C, bukan AHA, bukan PHA ya. Boleh digabung dengan vitamin E ataupun mungkin ekstrak-ekstrak alam, contohnya misalnya ekstrak alpukat itu masih boleh. Ekstrak lidah buaya itu masih boleh. Jadi bahaya banget ya Bu kalau kita lihat kombinasi antara niacinamide dan vitamin C itu sangat berbahaya ya Iya. kalau dilihat, karena itu mudah banget mengiritasi kulit kita. Ya, tapi kalau misalnya digunakan hanya tunggal, misalnya vitamin C saja, kemudian niacinamide itu nggak masalah. Oh nggak masalah, Iya, kalau misal nggak masalah. kayak kita punya serum nih niacinamide doang, terus Mm-mm. serum lagi vitamin C kan ada ya Bu ya, itu Iya. kan tunggal-tunggal itu Iya, boleh. boleh. Dipakainya tunggal, tidak boleh bareng-barengan. Oh berarti niacinamide dulu apa? Nggak boleh dipakai ditimpa juga nggak boleh, karena sama-sama mengakibatkan iritasi, karena nanti akhirnya kulitnya terbakar, kulitnya kemerah-merahan, bahkan bisa mengakibatkan gatal-gatal seperti itu. Iya guys, sudah tahu nih ya tadi vitamin C ataupun zat-zat yang boleh atau tidak boleh dicampurkan. Selain itu Bu, selain vitamin C, apa aja nih lagi yang nggak bisa dikombinasikan? Tadi ada AHA, alpha hidroksi asid, kemudian PHA ada butil hidroksi asid. Salah satu contoh dari AHA itu adalah asam glikolat. Kemudian PHA butil hidroksi asid, salah satu contohnya adalah asam salisilat. Itu tidak boleh digabung dengan niacinamide. Oke, tadi kan udah tahu nih ya kita faktor-faktor apa yang harus diperhatikan, kayak kita harus pakai niacinamide pas malam, kemudian paginya kita lindungi lagi dengan tabir surya. Nah, apakah ada kemungkinan yang jika faktor-faktor tadi tidak diperhatikan, apakah ada yang kayak jadi kulit kita itu rusak ya? Betul. Iya, kalau misalnya kita tidak bisa memahami, belum bisa memahami jenis tipe kulit kita, kemudian kita salah terkombinasi, itu pun juga justru bukan mengakibatkan jadi glowing, kemudian aknenya sembuh, tapi justru akan memperparah ya kondisi kulit kita, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Gitu Mbak, jadi harus hati-hati gitu ya. Tapi kalau saya anak-anak farmasi semuanya pinter ya, kalau misalnya akan memilih kosmetik pasti harus tahu nih kosmetik mana yang bisa dipakai, kandungannya bagaimana, karena saya yakin kalian sudah semester berapa ini Mbak Kiki? Baru maba Ibu, semester 2. Semester 2, Iya, nanti kalau udah semester 5, sudah semester 7, sudah dapat mata kuliah fitokimia, kemudian obat alam, pasti nanti akan lebih menguasai, lebih tahu. Oke, sobat-sobat farmasi masih semangat ya sekarang, karena kita sih pejuang-pejuang farmasi yang mana tugasnya nggak kalah. Pokoknya padat banget, mulai dari kalian sekolahnya padat, mulai organisasi, tugasnya numpuk. Pokoknya kalian jangan lupa tetap skincarean guys, karena kalian juga pejuang-pejuang glow up, harus tetap semangat seperti ibunya ini juga glow up banget. Enggak, sudah tua. Tapi masih itu Bu, masih terlihat wajahnya cerah sekali, karena ya beliau sangat memperhatikan ya guys. Jadi teman-teman semua harus saling memperhatikan nih, mulai dari kulit kalian, tipe-tipe kulit kalian, mulai berminyak, kemudian kombinasi Ibu. Itu kalau kulit kombinasi gimana ya Ibu? Kulit kombinasi itu artinya ketika kita habis mandi kehilangan kelembaban, kita kering ya. Tapi kalau nanti sudah siang, kemudian terpapar matahari, mungkin banyak aktivitas, berubah menjadi berminyak, itu kombinasi. Oh, itu kombinasi. Ya. Kemudian berminyaknya juga bisa di posisi-posisi tertentu, misalnya di dagu, kemudian di hidung, ataupun mungkin di jidat. Itu namanya kombinasi. Oke, berarti kayak tipe kulit aku guys. Pokoknya Mbak Kiki kering. Iya, kalau abis mandi itu kering. Terus nanti kalau misalnya kalau udah komedonya siang, banyak nggak? Iya. Komedonya banyak, kulitnya kering. Nanti kalau misalnya udah siang nih udah mulai berminyak, jadi kita harus selektif banget. Kalau kulit kombinasi harus itu banget ya Bu ya, selektif banget. Iya, Kalau misalnya iya. kita mau ambil skincare apa gitu, apalagi ya terbilang anak-anak yang kulitnya mageran nggak gitu. sensitif ya, kulit badak ya, Mbak Kiki ya. Enggak juga. Oke, nih ya bukan kita sering banget nih lihat-lihat tuh kayak artis-artis Korea, kemudian kan kita sering banget nih kayak lihat tuh kayak drakor anak kecil tuh udah pakai skincare. Nah sebenarnya kayak anak kecil itu udah boleh
mulai dari umur berapa sih kita bisa pakai skincare kayak gitu? Oke, skincare kan kulit care, perawatan kulit sebenarnya. Jadi sebenarnya ranahnya bukan hanya wajah ya, tapi seluruh badan. Nah, untuk skincare sebenarnya bisa dipakai dari bayi sampai dengan manula seperti itu. Hanya saja kandungannya itu berbeda. Kalau misalnya anak-anak kecil dia perawatan kulit, nah berarti kandungannya disesuaikan untuk anak yang seumur yang dimaksud seperti itu. Kemudian untuk remaja juga beda. Makanya ada beberapa produk, misalnya contoh punya Paragon ya, Wardah itu untuk yang dewasa. Kemudian kalau Emina dia untuk yang remaja, misalnya seperti itu. Kemudian ada lagi Half juga produknya Paragon, dia untuk laki-laki. Kemudian yang grade-nya lebih tinggi lagi ada apa namanya? Makeover, itu sama. Itu jadi ini contoh ya, satu perusahaan kosmetik dia menciptakan berbagai macam produk atau merek yang disesuaikan dengan usia gitu. Seperti itu. Kalau produk-produk anak kemungkinan masih jarang banget ya Ibu. Soalnya kayak kalau lihat orang itu kalau udah jadi misalnya kayak udah jerawat parah itu baru diobati, nggak menjaga gitu. Iya, preventif kayak gitu. Sebenarnya tujuan dari skincare sebenarnya kan untuk perawatan gitu. Tapi biasanya orang salah kaprah skincare ya itu yang ada krim malamnya, krim paginya, ada serumnya, ada facial wash itu. Sebenarnya bukan itu, semuanya itu adalah jenis skincare, termasuk lotion untuk tangan, kemudian lotion untuk tubuh, lulur, semuanya itu skincare. Oke, ini ada yang masuk lagi Bu, pertanyaan dari Rizky. Nah, tadi udah disinggung nih ya di depan tentang kadar niacinamide yang baik dan aman nih dipakai oleh pejuang-pejuang glow up kita Bu. Itu berapa kadarnya? Kadar yang disarankan di dalam farmasi itu 2-5% sebenarnya. Itu untuk perawatan. Tetapi banyak sekali produk-produk yang ternyata menggunakan niacinamide itu 10%. Nah, mungkin ada beberapa tujuan-tujuan khusus kenapa ada yang pakainya 20%, ada yang pakai 10%. Nah, ternyata setelah ditelisik bahwa untuk skincare ya, kan ada kosmetik sama kosmedik. Kalau kosmetik dia untuk perawatan hanya diperbolehkan 2-5%. Tapi kalau kosmedik itu kosmetik medik, artinya kosmetik untuk pengobatan itu bisa digunakan 10% tetapi dengan pengawasan dokter. Contohnya seperti itu. Gitu ya friend. Jadi kalau kalian lihat kandungan nih niacinamide dengan dosis tinggi yang tadi kadar normalnya itu 2-5%. Nah teman-teman berarti itu kayak udah diawasi dari yang itu apa namanya Bu? Semuanya diawasi di Badan POM. Hanya saja kadang kalau misalnya kita melihat produk-produk yang mengandung niacinamide di dalam pasaran itu tidak tahu ini berapa persen, nggak tertuang di dalam komposisi atau ingredientsnya. Nah, kita bisa tahu kalau misalnya ada salah satu produk isinya mengandung niacinamide, kita buka di komposisinya, di posisi mana ingredient itu. Kalau misalnya tulisan niacinamide itu di atas misalnya komposisi water etanol, kemudian niacinamide itu posisinya di atas, otomatis dia 10%. Tetapi kalau misalnya 2-5% saja bisa posisinya di tengah. Ya, jadi ada komposisi banyak sekali, tulisan banyak ya, ada water, ada polyethylene glycol segala macam, metilparaben itu kan ada biasanya di belakang layarnya si produk. Kamu lihat kalau misalnya niacinamide itu posisinya di tengah ataupun mungkin di bawah, itu persentasenya lebih sedikit daripada komposisi yang niacinamide-nya di atas. Itu salah satu trik kalau kita bisa mengetahui bahwa senyawa niacinamide itu berapa persennya gitu. Karena kita lihat contoh misalnya ada serum emas ada yang harganya 200.000, ada yang harganya cuma 30.000 katakanlah. Nah, sama-sama serum emas namanya, kemudian dilihat teksturnya juga kok kayak emas kuning-kuning glitter gitu ya. Kita lihat di komposisi. Kalau misalnya extra colloidal gold-nya itu di posisi atas, harganya pasti mahal di atas 100.000. Tapi kalau tulisan colloidal gold-nya itu di bawah, itu pasti persentasenya sedikit, itu harganya paling di bawah 50.000. Artinya bahwa senyawa-senyawa aktif yang dituangkan di dalam produk itu harganya mahal, berarti dia konsentrasinya
tinggi. Tapi kalau harganya murah, pasti konsentrasinya rendah. Itu tambahan ilmunya. Wah, itu nggak cuma tambahan sih, itu memang ilmunya yang udah luar biasa. Kita nggak salah nih guys kalau kita pilih Apoteker Laili ini untuk jadi salah satu narasumber di podcast perdana kita. Nih ya kan, bukan kita udah pakai nih ya skincare, udah bermacam-macam. Nah, salah satunya tuh kayak kita pakai niacinamide. Nah, kita bakal lihat hasilnya itu setelah kita pemakaian rutin berapa ya, Bu? Oke, untuk penggunaan skincare yang bisa terlihat ataupun mungkin ada perubahan itu secara ideal dalam ilmu farmasi kosmetik itu 3 sampai 6 minggu gitu 3 ya. sampai 6 minggu. Sekitar 1 bulan itu harus segitu umurnya. Jadi kalau misalnya ada kosmetik yang 5 hari ataupun mungkin 6 hari kok sudah glowing bahkan mengelupas, itu bisa dipertanyakan ya, ataukah aman atau tidak gitu ya. Tapi kalau kosmetik yang betul penggunaannya itu dia bisa merubah kulit itu, bukan merubah ya, tapi mungkin memperbaiki tekstur kulit, bukan merubah, apa namanya Mbak, penampilannya agak sedikit berbeda gitu. Itu 3 sampai 6 minggu. Itu normalnya ya, Bu? Normalnya. Dari semua produk skincare. Iya, baik itu yang isinya niacinamide ataupun mungkin AHA ataupun mungkin BHA seperti itu, ataupun mungkin bahkan glutathione, itu 3 sampai 6 minggu itu yang ideal. Misalnya Kiki pakai tuh 1 bulan tapi nggak ada perubahan, mending ganti gitu, Bu. Bisa jadi karena nggak cocok, yang kedua karena kulit badak. Itu seperti Kulit itu. badak itu lebih ke itu nggak sih, Bu, apa namanya? Kulitnya tidak Kebal. sensitif. Oh. Kulit kebal. Jadi mau pakai kosmetik apapun dia nggak cocok. Oh, kayak gitu, nggak cocok ya? Dia akan nggak cocok. Semuanya cocok, tapi efeknya tidak begitu terlihat. Efek perubahannya tidak begitu ya biasa saja. Mungkin misalnya di antara beberapa teman-teman yang pakai sama-sama, misalnya pakai produknya A gitu, 5 anak misalnya. Oh Mbak Kiki kok ajeg-ajeg baik gitu. Iya, Yang dua betul. itu berubah kok. Kamu udah cantik, udah glow up. Terus yang Mbak Kiki kok ajeg-ajeg baik, yang 2 bahkan mungkin iritasi. Nah, itu berarti tipe kulitnya berbeda. Berarti kosmetiknya sama tapi respon kulit masing-masing itu berbeda. Gitu ya. Soalnya udah banyak, soalnya teman-teman Kiki juga nih, kayak misalnya si A pakainya kayak MS Glow, kemudian yang satunya lagi pakai nih MS Glow juga, tapi yang satunya jadi bening banget, yang satunya ajek-ajek aja, berarti yang itu satu kulit malah badan bahkan geruduk gitu iya, ya. Betul. Malah kadang kayak kalau kita pakai kenapa ya, Bu, kita biasanya kalau pakai kayak tabir surya gitu kita malah kayak kelihatan Hitam. Hitam kayak gitu, terus kemudian berminyak, tapi padahal kalau dilihat orang itu enggak, Bu. Itu kayak gimana, Bu? Ada beberapa skincare yang ternyata dia mengandung senyawa-senyawa tertentu yang dia punya efek tabir surya, efek apa namanya, pelindung terhadap matahari, itu dia lebih full, dia lebih cover, tapi ternyata bisa menghitamkan kulit. Ya, apa senyawanya? Zinc oksida. Ya, kemudian oktil metoksisinamat. Dia coverage banget terhadap sinar matahari, tetapi efek ke dalam kulit karena dia menumpuk banget, akhirnya dia menghitamkan kulit karena dia sifatnya pigmen gitu. Pigmentasi kulit. Jadi warnanya, kita tahu kalau misalnya day cream sama sunscreen, itu kalau kita ngurusin sunscreen kan kelihatan langsung seketika putih. Iya kan? Iya. Rasanya putih gitu. Nah, putih itulah ya oktil metoksisinamat, kemudian zinc oxide gitu, yang bisa menutup pori-pori. Memang betul untuk tabir suryanya itu memang bagus, tapi efeknya seperti itu. Terus gimana caranya, Bu? Harus dilembabin dulu kulitnya. Salah satu adalah menggunakan serum. Nah, serum itu kan dia konsentrasinya tinggi sebagai pelembab. Makanya untuk menghindari tabir surya yang dia membuat kulit bahkan hitam ataupun mungkin berminyak, kusam kayak kusam, gitu iya. ya. Mungkin Ibu mau kasih nih tips-tips kayak ya gimana ya, kayak skincare yang baik kayak Oke. gitu, Bu. Saran saya kalau kalian akan menggunakan skincare itu gampang ya, nggak harus produk yang mahal.
Murah pun boleh. Contoh misalnya Viva kan murah banget ya. Murah banget tuh, gitu friend. ya. Apalagi untuk kantong mahasiswa itu saking mudahnya gitu. Kalau buat beli boba aja lebih mahal bobanya daripada Iya betul. Boba kosmetiknya. 10.000 si Vivanya 6.000. Oke. Yang jelas satu harus mencuci tangan. Kemudian yang kedua, langkah yang paling utama dulu itu adalah pembersihan dengan mic cleanser. Gitu ya. Kemudian setelah itu tinggal cuci muka. Itu urutannya, bukan toner langsung, tapi cuci muka dulu. Kemudian habis cuci muka, kemudian memakai toner. Kenapa kok dibalik? Kenapa kok nggak langsung mic cleanser kemudian ke toner? Karena apa? Ketika kita mencuci dengan facial wash itu, jelas kelembapan itu berkurang, pH-nya juga akan berkurang. Akhirnya membuat kulit kering gitu ya. Kemudian baru ditetesi dengan toner ataupun disemprot dengan toner, baru kamu pakai serum. Nggak harus serum yang mahal gitu ya. Kemudian baru pakai pelembab atau tabir surya, sudah ya. Pakai bedak boleh nggak Bu? Boleh, nggak masalah, tapi kalaupun nggak pakai pun nggak masalah. Itu yang paling sederhana. Kalau kamu kepengen merawat lebih dalam lagi, pakainya di malam hari itu pakai krim malam. Kemudian pakai maskernya yang ideal berapa? Seminggu 2 kali. Terus scrub itu berapa? Seminggu 1 kali, bukan 2 kali tapi 1 kali. Satu kali Satu kalau kali. scrub ya. Kemudian aturan untuk pemakaian scrub itu juga sebenarnya idealnya sebelum pakai masker. Gitu. Itu tambahannya. Tapi kalau kamu nggak mau ribet, yaudah sebenarnya cukup mic cleanser, kemudian facial wash, toner, kemudian pelembab atau serum, udah cukup. Udah cukup. Iya. Kadang itu ada juga yang bilang Bu, kalau misalnya pakai bedak itu malah menyumbat pori-porinya gitu. Yes. Jadi mending nggak usah pakai bedak, pakai pelembab aja. Tapi yang pelembabnya itu kayak hampir bedak, mengcover itu. Contohnya pori-pori. misalnya apa? BB cream. Iya betul. BB cream itu sama masuk dengan foundation. BB cream, DD cream, CC cream itu sama dengan foundation gitu ya. Jadi sebenarnya tetap harus dikasih serum dulu gitu. Kemudian ada bedak katanya yang menutup pori-pori. Iya, kalau towo wai cake atau wikik gitu ya. Oke. Kemudian kalau kepengen pakai bedak yang dia nggak menutup pori-pori, pakainya apa? Compact powder ataupun mungkin loose powder gitu. Karena kalau towo wai cake atau wikik itu dia mengandung foundation yang bisa menutup pori. Begitu. Ini banyak sekali yang disampaikan, justru bukan hanya di Indonesia saja, tapi Iya ternyata betul. Melebar kalau udah pakai perskincare ID itu selalu melebar Bu. Baik, terima kasih kami ucapkan ya kepada Apoteker Laili, narasumber kita. Ya dari tadi nih udah nemenin aku dari awal sampai akhir, yang dimana topik pembahasannya wah keren banget kalian tadi dengerinnya ya, mulai dari kadar niacinamide, kemudian niacinamide itu apa, kemudian faktor-faktor apa aja sih yang harus kita perhatikan sebelum menggunakan skincare ataupun skincare yang mengandung niacinamide. Mungkin itu yang bisa Kiki sampaikan untuk Sobat Parma di rumah. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke Mbak, sebelum ditutup saya kasih pesan beberapa patah kata ya untuk teman-teman yang mungkin ini yang melihat bukan hanya masih farmasi ya. Iya betul. Ada yang masih farmasi, ada yang masih SMA. Masih banyak banget. Masih banyak ya. Nah teman-teman yang mau kuliah di lulus SMA bingung mau kuliah kemana? Mau kuliah di Unimugo saja ya. Kalau misalnya kepengen tahu tentang kosmetik, tentang obat, kita di Prodi Farmasi akan belajar bareng ya. Jadi masuklah ke Unimugo Prodi Farmasi. Betul. Gitu ya Mbak. Ini promosi nih. Promosi enggak juga ini juga bakal ditayangin di itu Bu, YouTube ataupun di Instagram dari Himafarsi Unimugo. Kebetulan nanti teman-teman kalau nih misak nih masuk nih di Unimugo, nanti bisa banget kita diskusi di IKM kita Himafarsi Unimugo. Apalagi kalau misalnya kalian masuk di Kastrat guys, jangan lupa di subscribe ya YouTube, kemudian IG-nya juga di follow, wajib banget. Kalian bakal ketemu dengan apoteker kita yang wah luar biasa banget. Pokoknya di sini udah magister semua, jadi kalian nggak usah ragu.